Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang enterprise arsitektur dan penggunaan Archimedes, yang mana merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah enterprise arsitektur dengan dosen Ibu Imelda Pangaribuan, STMT. Perkenalkan, saya Uli Ambar Sucipta dengan NIM 10519083 dari kelas IS3. Apa itu enterprise arsitektur? Enterprise arsitektur merupakan salah satu bagian dari sistem informasi yang menurut Lanscore, enterprise arsitektur didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang saling berkaitan, metode, dan model yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan struktur organisasi, bisnis proses, sistem informasi, dan infrastruktur perusahaan. Dan menurut Federal Chief Information Officer Council, enterprise arsitektur merupakan basis aset informasi strategis yang menentukan misi, informasi, dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan misi dan proses transaksi untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan misi. Dari dua pengertian tadi, kita bisa tahu bahwa enterprise arsitektur adalah gabungan dari strategi, bisnis, dan teknologi. Yang dapat kita simpulkan bahwa enterprise arsitektur merupakan blueprint atau cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi serta proses bisnis dengan teknologi informasi dalam perspektif data, aplikasi, dan teknologi. Penerapan enterprise arsitektur menjadi penting, terutama jika perusahaan menjadi semakin besar dan semakin kompleks. Dengan itu, enterprise arsitektur berperan dalam mengoptimalisasikan kontribusi sumber daya, investasi teknologi informasi, dan aktivitas pengembangan sistem. Apa yang terjadi apabila perusahaan tidak menerapkan enterprise arsitektur? Dampak yang ditimbulkan apabila perusahaan tidak menerapkan enterprise arsitektur, yaitu memungkinkan terjadinya duplikasi sistem informasi, antar sistem tidak saling terintegrasi, serta pembiayaan kegiatan pemeliharaan menjadi kurang efisien. Fungsi dari enterprise arsitektur yaitu untuk menjabarkan hubungan atau kaitan antara tujuan organisasi dengan sistem informasi dan komunikasi, mendukung pengambilan keputusan investasi, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas operasi organisasi sekaligus upaya mengurangi redundansi antara sistem informasi dan komunikasi, menggunakan kembali informasi dan komponen software, serta pemilihan solusi dan teknologi baru secara efektif, dan meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian dalam organisasi, yaitu pengembangan standar-standar dalam sistem informasi dan komunikasi, serta mengurangi jumlah antarmuka antar aplikasi. Menurut Burcia, pada tahun 2002, enterprise arsitektur tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan yang bersifat sewaktu-waktu saja. Juga tidak dibatasi proyek tertentu saja atau unit bisnis tertentu saja, melainkan proses yang sifatnya berkelanjutan secara interaktif untuk menyediakan struktur yang powerful dalam mendefinisikan, memperbaiki, dan interkoneksi. Tujuan akhir dari enterprise arsitektur adalah keluasan atau agility. Keuntungan enterprise arsitektur, yang pertama, visi masa depan dibagikan menjadi bisnis dan teknologi informasi, petunjuk dalam pemilihan pembuatan dan penerapan solusi berdasarkan kebutuhan bisnis, mendukung berbagai jenis organisasi melalui perbaikan penyebaran informasi sampai penyediaan rencana, integrasi informasi, dan layanan pada saat level rancangan di seluruh lini bisnis. Keempat, alat kontrol pertumbuhan kompleksitas, perkembangan teknologi dengan memasang enterprise-wide dan labelisasi standar teknologi informasi. Yang kelima, menentukan pendekatan yang baik untuk evaluasi, pertimbangan, dan asimilasi antara teknologi baru, serta memunculkan inovasi teknologi untuk kebutuhan bisnis.
Gambar ini merupakan nilai Quadrant Enterprise Architecture, yang mana menunjukkan keuntungan lain dari penerapan Enterprise Architecture untuk saat ini, atau jangka pendek, dan masa yang akan datang, atau jangka panjang. Mungkin sekian untuk penjelasan tentang Enterprise Architecture. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Archimedes. Oke, pertama kita buka aplikasi Arsinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat bisnis model kanvas dengan menggunakan Archimedes. Nah, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas atau BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikannya dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan atau dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Di Archimedes ini kita bakal bikin BMC yang mana terdiri dari 9 elemen, maka dari itu kita bakal bikin 9 grup. Nah, grup pertama kita kasih nama yaitu customer segment atau kita kasih nama CS saja. Nah, pada customer segment terdapat dua, yaitu business actor dan business role. Nah, apa itu customer segment? Customer segment adalah segmentasi konsumen, yaitu siapa target konsumen yang berpotensi membeli produk atau layanan tersebut. Nah, selanjutnya kita bakal bikin value proportion. Kita ambil grup lagi di sini. Value proportion atau bisa kita singkat dengan VP aja. Nah, di value proportion ada enterprise sebagai bisnis aktornya. Terus ada business service. Dan juga ada produk. Nah, satu lagi ada value. Nah, tinggal dirapin aja di sini. Selanjutnya kita bakal bikin channel, grup yang namanya channel. Nah, di channel ini ada dua, yaitu business collaboration dan distribution. Nah, selanjutnya channel itu itu apa? Channel atau saluran merupakan media interaksi antara bisnis dengan konsumen untuk menyajikan produk dan layanannya. Penentuan channel adalah salah satu faktor penentu kesuksesan dalam berbisnis. Nah, selanjutnya kita bakal bikin customer relationship atau bisa aja kita singkat jadi CR.
Di customer relationship terdapat business collaboration dan business interaction. Customer relationship atau hubungan konsumen merupakan cara untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan pelanggan. Nah, selanjutnya kita bakal bikin key partner. Key partner di sini kita singkat aja jadi KP untuk nama grupnya. Nah, di key partner terdapat 4, yaitu business actor, terus ada business collaboration, terus juga ada business role, dan business interaction. Nah, selanjutnya kita bakal bikin KA atau key activity. Pada key activity terdapat business function. Nah, KA itu adalah elemen yang dalam bisnis model kanvas yang menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Semua kegiatan tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaan. Nah, selanjutnya kita bakal bikin key resources atau KR. Di KR terdapat 4 bisnis objek, yaitu physical resource, terus ada financial resource. Copy aja. Selanjutnya ada human resource. Dan satu lagi adalah intellectual resource. Selanjutnya kita bakal bikin grup untuk cost structure di sini.
Terus kita kasih nama CS juga. Untuk constructor ini, di sini CS dapat dimodelkan menjadi sebuah aliran dari cost ke perusahaan atau rekan dan atau aktivitas. Oke, selanjutnya kita bakal bikin revenue stream atau RS, atau kita bisa bilang itu adalah sumber pendapatan yang menggambarkan sumber pendapatan bisnis. Nah, di sini kita tinggal bikin grup baru lagi. Dan kita tulis namanya RS. Nah, RS atau revenue stream dapat dimodelkan menjadi aliran revenue dari CS dan atau sebuah perusahaan. Oke, ini BMC-nya udah jadi. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.